Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baginda Fikrikal ingin menjelaskan diksi. Diksi berarti pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga memperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Jadi diksi berhubungan dengan pengertian teknis dalam hal karang mengarang, hal tulis menulis, serta tutur sapa. Setiap penulis maupun pembicara dalam menyampaikan buah pikiran, pendapat, dan pernyataan pendapat tertentu akan memakai bahasa yang baik, tepat, dan benar. Sehingga karangan atau tutur tersebut menjadi bernilai atau berbobot. Bahasa yang baik, betul, dan benar ini dapat dicapai apabila pilihan kata atau diksi diperlihatkan dengan baik. 2. Pernyataan diksi. Dalam memilih kata-kata, ada dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu persyaratan ketepatan dan kesesuaian. Tepat artinya kata-kata yang dipilih untuk mengungkapkan dengan tepat apa yang diungkapkan, sehingga tafsiran pembaca sesuai dengan apa yang dimaksud penulis. Persyaratan itu harus di kesesuaian, menuntut kecocokan antara kata-kata yang dipakai untuk memberi kesempatan dan dalam keadaan pembaca. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, ketepatan dan kesesuaian di dalam pemilihan kata perlu diperhatikan. 1. Kaidah kelompok atau frase. 2. Kaidah atau makna kata. 3. Kaidah lingkungan sosial. 4. Kaidah karangan mengarang. Keempat kaidah ini saling berkaitan dan saling mendukung sehingga karangan atau tutur sampai kepada pembaca atau pendengar. Pilihan kata sesuai dengan kaidah, kelompok atau frase. Pilihan kata atau diksi yang tepat, seksama, lazim, dan benar. Tepat adalah pemilihan kata dengan menempatkannya pada kelompoknya. Contoh makna kata lihat dengan kata pandang, biasanya bersinonim, tetapi kelompok kata pandangan mata tidak dapat digantikan dengan lihatan mata. Seksama adalah makna kata harus, benar, dan sesuai dengan apa yang disampaikan. Contoh kata benar, agung, akbar, dan sebagainya termasuk kata-kata yang bersinonim. Kita biasanya mengatakan hari raya serta hari besar, tetapi tidak mengatakan hari agung, hari akbar, atau hari tinggi. Unsur seksama ini berhubungan dengan makna kata serta berpaut kepada pengertian sinonim, homonim, antonim, hipermini. Lazim adalah kata itu sudah menjadi milik bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, dalam sebuah karangan dipergunakan ungkapan, frase, serta kata yang belum menjadi milik bahasa Indonesia. Contoh, anjing makan tidak bisa kita ganti dengan anjing bersantap, walaupun kata makan bersinonim dengan kata bersantap. Benar adalah pilihan kata itu yang harus mempunyai bentuk sesuai dengan kaidah yang berlaku di dalam bahasa Indonesia. Contoh, perusak rumah, merubah rencana adalah contoh yang tidak benar. Yang benar adalah perusak rumah mengubah rencana. Pilihan kata sesuai dengan kaidah makna kata. Pilihan kata atau diksi harus memperhatikan makna dasar kata yang bersangkutan. Kesulitannya adalah orang tidak dapat lagi membedakan makna kata dasar dan makna kata yang mengalami perjalanan sejarah, pengalaman pribadi, perbedaan tujuan, perbedaan nilai-nilai makna, serta perbedaan profesi. Pilihan kata atau diksi yang sesuai dengan makna harus memperhatikan sudut makna kata itu sendiri. Makna kata itu antara lain 1. Makna denotatif dan makna asosiatif yang terdiri makna konotatif, makna staliks, makna afektif,
makna reflektif dan makna interpretatif. C. Pilihan kata sesuai dengan kaidah lingkungan sosial kata. Lingkungan itu dapat kita lihat berdasarkan tingkat sosial, daerah, formal dan non formal, umum dan khusus. D. Pilihan kata sesuai dengan kaidah mengarang. Pilihan kata di sini harus salah, tepat, dan harus dapat mewakili apa yang dimaksudkan. Pilihan kata dan penggunaannya. Kata daripada, kata pada dan kepada, kata di dan ke, kata dan dengan, kata antar dan antara, kata suatu dan sesuatu. Untuk menyatakan keterangan tempat asal sesuatu atau menyatakan asal sesuatu dibuat contoh, saya naik kereta api dari Surabaya. Kursi itu terbuat dari kayu jati. 2. Menyatakan keterangan sebab contoh. Persoalan ini timbul dari peristiwa minggu yang lalu. 3. Menyatakan bahwa sesuatu merupakan anggota dari suatu kelompok. Contoh, seorang dari mereka telah ditahan seminggu yang lalu. 4. Untuk menyatakan kekhususan. Contoh, anak itu sedang sakit dilihat dari matanya. Contoh, kalau kurang sehat lebih baik duduk daripada berdiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.